Selamat siang semua. Siang, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Terlebih dahulu Ibu mengabsen dulu ya. Yang pertama, Dian Crisistumea. Saya, Bu. Hadir, Bu. Oke, Muhaikal Atsmi Silalahi. Hadir, Bu. Yolanda Ejerin Purba. Hadir, Bu. Oke, berarti hari ini hadir semua ya. Iya, Bu. Oke, kita lanjut ke pembelajaran kita. Oke, selamat siang juga. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat kepemimpinan dari salah satu tokoh kemerdekaan di negara kita, yaitu Sultan Syahrir. Oke. Beliau adalah salah satu dari 3 tokoh pemimpin revolusi kemerdekaan di Indonesia setelah Hatta dan Soekarno. Nah, beliau berperan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan dan menegakkan pemerintahan Republik Indonesia. Nah, adapun sepak terjang perpolitikan dari Sultan Syahrir ini adalah pada saat dalam sebuah partai politik yang dibentuk oleh pemuda-pemuda Indonesia, salah satunya juga Soekarno. Nah, partai politik tersebut adalah bernama PNI atau Partai Nasional Indonesia. Nah, partai pemuda ini dibentuk pada tahun 1927. Nah, kemudian pada partai politik ini, Sultan Syahrir dipilih menjadi ketua partai ini. Nah, di sini Sultan Syahrir menunjukkan gaya-gaya kepemimpinannya. Beliau mampu menunjukkan hasil dari kepemimpinannya, yaitu yang termasuk dalam peran penting seorang pemimpin, di mana seorang pemimpin harus mampu menunjukkan hasil kepada anggota-anggotanya. Nah, di sini Sultan Syahrir sudah berhasil dalam menegakkan peran tersebut, di mana pada Partai Nasional Indonesia yang dibentuk tahun 1927 ini, Sultan Syahrir berhasil menegakkan atau menghasilkan sebuah kongres, yaitu yang kita kenal sampai sekarang itu Sumpah Pemuda. Nah, coba Dian Krisi, Sumpah Pemuda pada tahun berapa? Tahun 1928, Bu. Oh iya, benar. Oke, nah, Sumpah Pemuda ini merupakan salah satu gagasan dari Sultan Syahrir. Nah, selanjutnya, kemudian setelah PNI lama yang dibentuk, kemudian dibentuk lagi PNI baru. Nah, PNI baru ini dibentuk pada tahun 1932. Nah, dalam partai politik kedua ini juga Sultan Syahrir dipercaya untuk mengketuai partai ini karena sifat kepemimpinan dari kepemimpinannya yang dari partai yang lama. Kemudian, namun tidak lama partai yang dibentuk, Sultan Syahrir sebagai junior memberikan jabatannya ke Hatta sebagai seniornya, seperti itu. Dia sosok yang pemimpin yang sangat menghargai orang yang lebih tua, seperti itu. Kemudian Sultan Syahrir merupakan sosok orang yang sangat gigih dan seorang pemimpin yang sangat berambisi. Nah, hal ini dapat kita lihat dari saat ketiga revolusi Indonesia ini berdiskusi tentang kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu dengan Hatta dan Soekarno, di mana mereka berdiskusi tentang bagaimana memerdekakan Indonesia ini, bagaimana membebaskan negara ini dari penjajahan Jepang pada saat itu. Nah, dalam diskusi mereka, Hatta dan Soekarno yang lebih memilih kooperatif dengan Jepang, Sultan Syahrir ini nggak terima, karena dia nggak mau berlama-lama dijajah oleh bangsa Barat di Indonesia. Nah, dia lebih memilih untuk tetap berjuang, maupun pertumpahan darah, maupun kayak mana, dia tetap memilih untuk berjuang, nggak usah tetap bersifat kooperatif dengan penjajah yang udah membuat Indonesia ini menderita, seperti itu. Dia nggak mau, karena dia adalah salah satu tokoh yang paling membenci kolonialisme. Nah, pada saat itu,
dia meneruskan perjuangan secara underground, yaitu dengan membangun basis massa agar semangat tentang kemerdekaan Republik Indonesia ini. Seperti itu. Kemudian juga Sultan Syahrir ini merupakan seorang pemimpin yang sangat bijaksana, tidak memikirkan diri sendiri. Dia pada kebijaksanaannya kita dapat melihat dari di mana saat Jepang menyerah pada sekutu. Coba jelaskan, Muhaikel, pada tahun berapa Jepang menyerah kepada sekutu? Terus apa penyebabnya? Setahu saya Jepang menyerah pada sekutu tahun 45, ya tahun 45. Terus alasannya dikarenakan dibomnya 2 kota di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Setahu saya itu. Mungkin ada Ya, alasan-alasan sekali. lain mungkin. Iya, betul sekali. Pada saat Jepang menyerah pada sekutu, nah menurut Sultan Syahrir ini merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya, untuk membuat negara ini menjadi berdaulat dan menjadi negara yang utuh. Nah, pada saat itu, banyak tokoh-tokoh pemuda pada saat Jepang menyerah kepada sekutu, banyak sekali tokoh-tokoh pemuda Indonesia yang mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun sikapnya Soekarno dan Hatta ini yang lebih cenderung ke menunda-nunda, yang mereka nggak mau ada pertumpahan darah di Indonesia ini, maka membuat Sultan Syahrir ini menjadi kesal. Karena pada janji dari Soekarno-Hatta untuk memerdekakan Indonesia itu pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Namun karena pemikiran Soekarno yang nggak mau ada pertumpahan darah di Indonesia, membuat Sultan Syahrir ini menjadi kesal, jengkel kepada Soekarno. Namun, kemudian para pemuda, pengikut dari Sultan Syahrir ini, kemudian mendesak Sultan Syahrir untuk Sultan Syahrir aja yang memproklamasikan kemerdekaan. Nah, namun disinilah timbul rasa kebijaksanaan dari Sultan Syahrir, di mana dia nggak mau memproklamasikan Indonesia, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dia lebih merasa bahwa yang paling pantas dalam hal ini adalah Soekarno, karena dia juga merupakan tokoh besar di Indonesia. Dia tidak mau menimbulkan perpecahan di dalam negeri sendiri. Itu merupakan salah satu kebijaksanaan dalam kepemimpinan Sultan Syahrir. Nah, berikut di PPT ini ada sifat-sifat kepemimpinan. Dari yang Ibu jelaskan tadi, itu merupakan sikap dari kepemimpinan tokoh Sultan Syahrir yang bijaksana, ambisius dalam memerdekakan Indonesia. Kemudian di sini ada sifat-sifat kepemimpinan tokoh Sultan Syahrir yang dapat kita contoh dalam kehidupan kita. Yang pertama ada patriotisme. Nah, coba Yola ada? Yolanda? Atau ke Dian? Coba Dian, apa itu patriotisme? Maaf, Bu, tadi putus-putus, kurang kedengaran. Oke, kita alihkan ke Dian Krisi saja. Dian, tahu apa itu patriotisme? Tidak, Bu. Oke, ke Muhaikel. Muhaikel tahu apa itu patriotisme? Yaitu sikap yang rela berkorban demi negara, demi bangsa. Nah, iya benar. Nah, ada pun penggambaran dari patriotisme dari diri Sultan Syahrir ini ditunjukkan oleh pada sikapnya yang berani, tegas, bersifat kepemimpinan, yaitu yang tadi yang Ibu jelaskan. Dia berani menolak untuk tidak mau berkooperatif dengan Jepang. Nah, itu salah satu keberanian dari Sultan Syahrir. Ini merupakan ambisi yang
yang ada dalam diri Sultan Syahrir. Nah, kemudian adapun nilai patriotisme pada diri Sultan Syahrir dapat diajarkan pada kebijaksanaannya, yang nggak mau memikirkan diri sendiri, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, yang kedua ada cinta tanah air. Coba Dian Krisi, kata lain dari cinta tanah air apa? Nasionalisme, Bu. Ya, benar sekali. Nah, Sultan Syahrir merupakan salah satu tokoh yang paling memiliki jiwa nasionalisme, yaitu cinta tanah air. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa Sultan Syahrir ini merupakan anak dari orang tua yang cukup mampu. Kita lihat daripada kehidupannya, dia sekolah itu cukup baik. Dia pernah sekolah di luar negeri, sekolah-sekolah ternama di Bandung. Itu merupakan sudah bisa membuat dia untuk bekerja sama dengan Jepang, seperti itu. Namun dia lebih cinta tanah airnya, dia lebih mau menghilangkan penderitaan dari negaranya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, yang ketiga adalah rela berkorban. Nah, rela berkorban merupakan sikap yang bersedia membantu atau tanpa mengharapkan imbalan. Nah, lebih mendahulukan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Ikhlas hati untuk memberikan sesuatu yang dimiliki untuk keperluan orang lain. Tulus dan pantang menyerah. Nah, sifat Sultan Syahrir yang demikian harus dimiliki oleh penerus serta diajarkan kepadanya. Nah, guru harus mengajarkan sikap-sikap ini kepada murid-muridnya. Dan kita sebagai penerus bangsa harus mencontoh sifat kepemimpinan dari Sultan Syahrir yang satu ini, yaitu rela berkorban, membantu tanpa imbalan, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, yang keempat adalah nasionalisme. Nah, nilai pendidikan karakter pada sikap Sultan Syahrir yang negarawan, anti penjajahan, tidak mau dilecehkan bangsa lain, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Nah, karakter tersebut sangat penting dimiliki oleh generasi bangsa sekarang. Kita sebagai penerus bangsa harus memiliki sifat-sifat seperti ini. Memiliki kecintaan terhadap para pahlawan bangsa, agar penerus bangsa memiliki ideologi kebangsaan yang kuat, lebih mencintai bangsa sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, peduli sosial. Nah, yang kelima ini adalah peduli sosial. Sultan Syahrir merupakan seorang tokoh yang sangat peduli sosial, di mana dia sering membantu orang yang tidak mampu, menjadi relawan, ikut dalam berbagai kegiatan sosial, memperhatikan kesusahan dan meringankan beban orang lain. Adapun peduli sosial dari Sultan Syahrir ini salah satunya, dia mendirikan salah satu sekolah di Bandung waktu itu, yaitu khusus untuk orang-orang yang kurang mampu. Bukan hanya kepada anak muda saja, tetapi kepada orang tua yang ingin belajar seperti itu. Dia mendirikan sekolah gratis untuk para kaum miskin. Nah, nama sekolah yang dia dirikan itu yaitu Pendidikan Cahaya. Itu di Bandung. Ia mendirikan pada waktu itu dia mendirikan sebuah sekolah yang diberi nama Pendidikan Cahaya. Nah, selanjutnya, Sudah habis, Bu. Sampai 5 aja, Bu. Oke. Dari penjelasan tadi, ada pertanyaan atau sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Oke, tidak ada pertanyaan? Izin menanggapi, Bu. Oke, siapa ini? Yolanda, Bu. Oke, silahkan. Berarti saya ingin menanggapi, Bu. Berarti Sultan Syahrir adalah seorang tokoh yang hebat. Berarti beliau memiliki pemikiran yang sangat baik dalam politik. Salah satu yang saya kagumi dari beliau itu adalah bahwa strategi yang dilakukan Perdana Menteri Sultan Syahrir dalam kemerdekaan Indonesia adalah melakukan politik diplomasi
dengan melakukan sebuah dengan pihak sekutu itu. Pemikiran ini sangatlah baik dan menurut saya dapat menghindari bentuk-bentuk peperangan begitu. Apakah Ibu tanggapan saya cukup benar? Ya, benar sekali. Dia itu kan tadi saya jelaskan bahwa dia itu memiliki keberanian yang baik, keberanian, ketegasan, kebijaksanaan. Nah, itu merupakan karakter dari Sultan Syahrir. Benar sekali dari tanggapannya, benar sekali. Terima kasih buat Yola. Mu Haikel, ada yang mau ditambahkan atau mau bertanya? Saya hanya ingin menyimpulkan materi pertemuan kita hari ini. Yang dapat saya simpulkan yaitu bahwa Sultan Syahrir ini adalah seorang yang berjuang melawan penjajah. Kemudian dia juga ikut berperan dalam memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Berani melawan penjajah, menjunjung tinggi pendiriannya, dan juga dia berani membela negara meskipun taruhannya adalah nyawa dia sendiri. Begitu. Hanya itu yang bisa saya simpulkan untuk materi hari ini. Terima kasih. Iya, benar sekali. Terima kasih buat Mas Haikel. Selanjutnya, Dian Krisi, masih ada yang mau ditambahkan? Biar kita tutup pertemuan hari ini. Tidak, Bu. Saya sependapat dengan teman-teman yang lain, Bu. Saya sudah paham. Terima kasih. Oke, pertemuan hari ini kita tutup sampai di sini. Terima kasih dan selamat siang. Siang, Bu. Selamat siang, Bu.